Selamat sore, rekan-rekan dan kolega dan mahasiswa yang luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya muliakan, terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan ini yang diselenggarakan secara online atas kerjasama antara Citra Sri Kandi Indonesia dengan PDPBS Unpad. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Ganjar Kurnia yang telah memfasilitasi kegiatan diskusi virtual ini. Adapun agenda kita pada hari ini adalah akan dibuka oleh narasumber kita yang luar biasa, Profesor Junita Batubara, SSN, MSN, PhD, yang akan mengusung topik diplomasi budaya menggunakan seni untuk membangun jembatan antar bangsa yang akan disampaikan selama 20 menit. Selanjutnya kita akan ada kegiatan tanya jawab 10 menit dan selanjutnya dilanjutkan oleh narasumber Profesor Dr. Insinyur Aisyah Endah Palupi MPD yang akan mengusung tajuk Kerjasama Indonesia Filipina melalui Budaya dan BIPA. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan narasumber kita yang terakhir adalah Profesor Rosida Tiurma Manurung yang mengusung topik bahasa sebagai alat diplomasi budaya. Setelah itu tanya jawab dan akan ditutup. Izin saya menyampaikan biodata mengenai Profesor Junita Batubara, SSN, MSN, PhD. Junita Batubara adalah seorang dosen dengan bidang ilmu teori dan komposisi di Universitas HKBP Nommensen. Prestasi yang dicapai oleh beliau itu luar biasa. Salah satunya adalah menerima hibah dan terpilih menjadi 12 komposer terbaik di Indonesia pada tahun 2021. Selain itu juga beliau banyak melakukan penelitian khususnya di bidang terapi musik. Dan tahun 2023 beliau mendapatkan penghargaan hak paten sederhana untuk alat terapinya dengan nama Box Music Therapy atau BMT. Dalam rangka tersebut, beliau diundang oleh pihak Kementerian Kemenhumham untuk melakukan pameran terhadap hasil penemuannya tersebut di Hotel Sultan pada bulan Juli yang baru lalu. Beliau juga banyak menulis artikel dan hasil risetnya dimuat di Jurnal Nasional Sinta II. Sedangkan untuk jurnal internasional bereputasi, beliau telah menelurkan tulisan-tulisannya di jurnal internasional terindeks Scopus dari Q1, Q2, dan Q3. Luar biasa ya. Dan pada tahun ini artikel beliau yang berjudul Sonic Healing, Integrating Cultural Music Practices in the Delivery of Therapeutic Sound Waves to Neurological Patients. Terbit di jurnal Evolutionary Studies in Imaginative Culture dengan indeks Scopus Q1. Wah, selamat ya Prof. Junita. Beliau juga banyak menelurkan buku-buku, selain itu juga beliau mendirikan perkumpulan Ombas Arts, di mana perkumpulan ini juga sudah memiliki legalitas dari notaris yang bergerak di bidang LKM, pendidikan dan budaya, serta memiliki jurnal multidisipliner. Dan pada bulan Oktober lalu beliau juga dengan kelompok musiknya The Next Human diundang ke Korea Selatan dalam rangka Daegu Jazz Festival untuk menampilkan karya-karya komposisi musiknya. Silahkan kepada Profesor Junita yang luar biasa sekali dan menginspirasi untuk menyampaikan materinya yang berjudul Diplomasi Budaya Menggunakan Seni untuk Membangun Jembatan Antar Bangsa. Silahkan, Prof. Terima kasih Ibu Arisa. Mohon izin Prof. EN, Bu Nurlina Syahrir, Prof. Sri Rohana, Bapak Ibu yang lainnya yang dihadir pada Zoom hari ini. Mohon izin saya untuk presentasi. Sebenarnya ada dua yang saya pilih, yaitu dunia pendidikan dengan yang mengenai diplomasi budaya dengan menggunakan seni.
Tapi saya memilih yang untuk seninya, artinya untuk secara umum seninya. Diplomasi budaya menggunakan seni untuk membangun jembatan antar bangsa. Ini sangat perlu bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena seni itu tidak ada unsur politiknya, kecuali kalau personalnya yang mempolitikkan seni itu menjadi tataran di dunia apa aja, termasuk di dunia pendidikan. Jadi terpulang kita lagi, ini apakah kita mau meletakkan seni itu sebagai jembatan atau seni itu sebagai politik? Ini sangat menarik. Hal yang perlu kita perhatikan adalah apa yang dimaksud dengan diplomasi budaya. Ini yang harus kita pahami. Kadang-kala kita paham, tapi sebenarnya bagaimana ini sebenarnya? Nah, kalau diplomasi budaya itu merupakan adalah pertukaran. Yang namanya diplomasi adalah pertukaran. Nah, pertukaran itu apa? Pertukaran ide, pertukaran informasi, dan termasuk seni. Termasuk juga aspek-aspek budaya, di mana yang kita bahas itu kalau boleh itu antar negara. Ini yang sering kita dihadapkan dengan kata diplomasi. Kemudian ini juga menjadi sebuah pemahaman yang memperkuat kerjasama antar bangsa. Ini juga untuk memajukan kepentingan nasional melalui kekuatan budaya. Nah, seberapa besar peran budaya dalam hubungan dalam hubungan internasional? Nah, di sini itu sangat menjaga hubungan bilateral dan multilateral. Kenapa? Karena untuk mempermudah dialog, mempermudah negosiasi, yang akhirnya kita dihadapkan dengan citra positif, yang akhirnya kita memiliki promosi-promosi nilai nasional di kancah internasional. Nah, gimana dengan manfaatnya? Nah, di sini yang harus perlu ya, yang sangat kita pikirkan itu adalah kita bisa meningkatkan nilai pariwisata. Kita bisa meningkatkan investasi asing di negara kita. Kita bisa memperkenalkan budaya kita, sekaligus memperkenalkan identitas budaya kita. Dan memperkuatnya apa? Memperkuat secara soft power kita, kekuatan kita, tapi secara kebudayaan kita. Bagaimana kita berdiplomasi, tetapi secara politik internasional dalam artian soft power. Ada yang perlu kita cermati, yaitu bagaimana sebenarnya sejarah dan perkembangan diplomasi budaya. Yang harus kita pikirkan pertama, sebenarnya asal muasalnya bagaimana pertukaran ini. Tahun berapa, di abad keberapa, pertukarannya itu bagaimana? Awalnya ini kan pertukaran perdagangan. Dulunya dimulai dari pertukaran perdagangan. Membeli sesuatu, kita menjual sesuatu, membeli sesuatu. Jadi dulu itu tidak ada cash by cash. Tapi apa barang kita, itu yang kita menginginkan sesuatu barang, maka barterannya adalah barang. Itu dulu. Sehingga tanpa kita sadari, yang kita barteran itu juga sebenarnya sebuah hasil seni yang menjadi hak milik negara lain tanpa kita sadari. Nah, perkembangan yang sekarang abad ke-20 ini lebih kepada teknologi informasinya lebih canggih. Ini kita melibatkan institusi kebudayaan, universitas, kegiatan pariwisata di setiap daerah. Nah, hal yang paling penting lagi adalah studi kasus sejarahnya, yaitu bagaimana pengaruh pertunjukan seni, contohnya di Rusia. Bapak Ibu tentunya tahu balet, tarian balet, sampai sekarang pengaruhnya sangat kuat. Itu dari Rusia. Nah, dari kita bagaimana? Dari Indonesia ini bagaimana? Gak usah jauh-jauh. Di negara tetangga kita, Asia Tenggara.
di ASEAN-nya bagaimana? Promosi budaya kita bagaimana? Sama halnya sekarang, promosi budaya Jepang bagaimana? Animenya dan manganya itu sangat kuat. Bahkan Indonesia, negara kita, membuat itu juga anime. Nah, contoh tari pendek, sejauh mana tari ini dikenal dunia? Apakah ini dengan banyak negara-negara melakukan ini seperti halnya dengan yang dari Jepang anime langsung mendunia? Ini perlu kita pikirkan. Kemudian pengaruh sejarah terhadap praktik modern. Bagaimana kita mendapat pengakuan keanekaragaman dan multikulturalisme? Bagaimana kita melakukan diplomasi budaya dengan penggunaan teknologi canggih, teknologi digital untuk menyebarluaskan budaya kita, kebudayaan Indonesia, atau secara nasional ataupun internasional. Ini memang harus kerja keras kita bersama. Kemudian seni sebagai alat diplomasi budaya. Seni itu ekspresi kreatif manusia. Kalau dari bidang seninya banyak, seni musik, tari, teater, rupa. Nah, bagaimana pesan-pesan budaya yang akan disampaikan? Pesan-pesan sosial yang akan disampaikan melalui seni. Dengan memiliki dimensi estetika dan kaya dengan simbol-simbolnya. Nah, kemudian jenis-jenis dalam diplomasi banyak ya, Bapak Ibu. Ada musik, ada teater, ada tari, dan ini kita gunakan dalam festival budaya internasional. Kemudian seni visual, pameran lukisan atau fotografi, seni kontemporer, ini menyangkut dengan media digital dalam proyek kolaborasi global. Signifikasi seni untuk interaksi antar bangsa itu dengan pemahaman lintas budaya dan empati global. Artinya bagaimana kita mempromosikan secara artistik dan kreatif apa yang ada di dalam budaya kita kepada negara-negara lain. Bagaimana kita menguatkan hubungan diplomatik melalui penghargaan nilai-nilai estetis bersama. Bukan estetis Indonesia saja, tapi penghargaan nilai-nilai estetis bersama. Ini seni visual dan pameran internasional, ada dengan galeri dan museum sebagai sarana diplomasi, yaitu menampilkan karya seni negara, memperkenalkan budaya lokal, kemudian terjadinya pertukaran intelektual antara bangsa melalui seni, kemudian bisa menjadi membangun jejaring kerjasama secara internasional melalui galeri atau museum dari berbagai negara. Kemudian kita melakukan pameran seni. Nah, dalam melakukan pameran seni ini seniman itu menampilkan karya-karya mereka bisa langsung dengan terjadinya pertukaran budaya di kancah internasional, memberikan wawasan, memberikan apa ya namanya ya, memberikan open minded mengenai musik-musik tradisi atau seni-seni atau tradisi budaya yang ada di Indonesia yang memiliki nilai-nilai kebudayaannya masing-masing. Kemudian bagaimana kita menciptakan dialog antar budaya sehingga ini memperkuat pemahaman dan toleransi global. Yang kita pikirkan apakah ini bisa terjadi toleransi global di Indonesia? Ini juga menjadi tanda tanya dan kerjasama mungkin untuk kita ke depannya bagaimana melakukan ini. Kemudian dampak pameran internasional ini dalam diplomasi, yaitu meningkatkan reputasi dan citra positif negara di dunia internasional. Kemudian membuka peluang ekonomi melalui pariwisata budaya. Kemudian mendorong diplomasi lunak, artinya soft, dengan memperkenalkan aspek-aspek budaya yang menarik.
Seni pertunjukan dan festival budaya. Nah, di sini ada tari tradisional modern sebagai media. Ini bisa kita perkenalkan di mana penggabungan tari tradisional dan modern. Kemudian ini bisa dikatakan kalau dia terjadi pada saat ini, kita bilang ini menjadi kontemporer karena dia penggabungan. Nah, apakah ini menjadi menarik bagi audiens internasional? Apakah audiens itu lebih menyukai yang tradisinya atau penggabungan ini? Sehingga memunculkan satu tarian dengan gaya baru. Nah, kemudian ini akan memupuk rasa kebanggaan nasional di kalangan komunitas diaspora. Bagaimana dengan teater dan musik dalam pertukaran budayanya? Akan menjadi atau membuat atau akan munculnya cerita-cerita kisah budaya dan sejarah, dan ini menjadi bahasa universal untuk menjembatani perbedaan antara budaya yang terjadi. Kemudian ini menjadi sebuah pertunjukan, di mana pertunjukan ini menjadi membangun persahabatan atau kerjasama antar negara. Nah, selain itu apa yang harus kita lakukan lagi untuk ini? Festival budaya. Untuknya apa? Sebagai jembatan antar negara. Jadi, kalau keanekaragaman budaya itu melibatkan berbagai negara, maka akan mengundang partisipasi secara internasional. Dan ini memperluas jangkauan diplomatik. Kemudian, pemahaman-pemahaman antar bangsa melalui adanya festival budaya ini akan menjadi pengalaman langsung yang dimiliki oleh peserta-peserta yang mengikuti festival budaya. Yang saat ini sedang trennya adalah seni digital dan media baru. Contoh, kita membuat pertunjukan biar negara lain bisa melihat, memikirkan dari segi ekonomisnya, kita membuat di dalam platform, mungkin YouTube, atau IG, atau TikTok. Sehingga peran digital untuk sebuah diplomasi itu sangat berkembang pesat pada saat ini. Artinya, dengan kita menggunakan teknologi, memperluas akses kita dalam melakukan diplomasi budaya. Artinya lagi, kita sudah menciptakan instalasi seni digital, yaitu dengan dapat diakses oleh audiens secara global. Artinya lagi, kita bisa menyediakan platform-platform bagi seniman yang ada di Indonesia agar mereka semakin memperkaya hasil ciptaannya sehingga bisa dipertunjukkan secara internasional melalui internet. Bagaimana dampaknya? Ini menjadi alat yang efektif, Bapak Ibu. Ini menjadi tanda kutip ya, kampanye diplomasi budaya. Jadi bukan hanya mau jadi pimpinan aja kita baru kampanye gitu. Seperti yang sekarang untuk tanggal 27 maka kampanye, tidak. Tapi bagaimana kita orang seni ini membuat menjadi ajang diplomasi seperti tanda kutip kampanye. Tapi ini kampanyenya secara luas. Kemudian bagaimana kita menjalin interaksi yang real time antara audiens global dengan seniman. Artinya kita live mempertunjukkannya, tapi kita sudah secara interaksinya, sudah real time, sudah waktu yang nyata dengan audiensnya secara global, mendunia. Kemudian kita mengurangi batasan geografis untuk mempromosikan budaya kita, yaitu apa? Melalui konten-konten visual yang interaktif. Yang tadi yang kita menggunakan YouTube, menggunakan Instagram, menggunakan TikTok, atau hal lain yang bisa kita lihat di dunia maya. Nah, kolaborasi digital ini
sangat perlu, yaitu tidak hanya antara seniman-seniman yang ada di negara kita, tetapi Prof, adalah, maaf, 3 menit lagi. ya baik, tetapi ini adalah seniman secara internasional. Artinya, bagaimana kita mendorong proyek-proyek seni kolaboratif yang melibatkan seniman-seniman dari berbagai negara. Bagaimana kita memperkuat jaringan dan kemitraan antara komunitas seni secara internasional. Ini ada studi kasusnya, ini ada saya buat studi kasus di Cina, melalui diplomasi budaya, melalui pameran seni, kemudian Jepang, kemudian ada India dengan tariannya. Kemudian studi kasus di Eropa, di Prancis dengan pengaruh Louvre dalam diploma budaya, Itali dengan opera dan musikal, Jerman seni kontemporernya. Nah, kemudian studi kasus di Amerika apa? Diplomasi budaya melalui Hollywood. Kemudian Meksiko mariachi, tentu kita tahu itu. Kemudian Brasil karnaval sebagai ikon budaya. Indonesia bagaimana? Nah, tantangan kontemporer pada saat ini, perbedaan budaya dan interpretasi. Apa? Masih kurang ya kesadaran dengan latar belakang budaya kita sendiri. Yang dimana itu mempengaruhi seni. Kemudian konflik politik dan pengaruhnya pada seni. Kemudian keterbatasan dana dan sumber daya. Peluang dan inovasi. Peluang dan inovasinya apa? Teknologi baru dalam persebaran budaya, kemudian kolaborasi internasional antar institusi seni, kemudian pengaruh generasi muda dalam diplomasi budaya. Selanjutnya strategi penguatan diplomasi budaya, yaitu dengan pengembangan kebijakan seni dan budaya, pelibatan komunitas dalam kegiatan budaya, investasi pemerintah, dan sektor swasta. Ringkasan temuan utamanya, bagaimana peran vital seni dalam diplomasi budaya, bagaimana manfaat diplomasi budaya bagi perdamaian dunia, bagaimana efektivitas seni dalam membangun jembatan antar bangsa. Nah, ini perlu ya implikasi praktis untuk negara-negara. Tergantung. Jadi ada rekomendasi kebijakan untuk pemerintah, ini ada. Kemudian strategi implementasi oleh institusi budaya. Kemudian pentingnya edukasi dan promosi seni. Masa depan diplomasi budaya ini bagaimana? Tergantung juga potensi perkembangan teknologi dalam seni. Apakah kita tetap mengikuti zaman dengan perkembangan teknologi dan bagaimana seni ini kita kembangkan dengan perkembangan teknologi. Kemudian penguatan jaringan internasional dalam hal pembentukan organisasi seni internasional. Perlu kerjasama. Kemudian bagaimana visi untuk diplomasi budaya yang inklusif dan berkelanjutan, yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan komitmen jangka panjang untuk pembangunan diplomasi budaya. Hatur nuwun, matur nuwun, Mauliate Horas. Ya, luar biasa, Prof. Terima kasih sekali ya, menarik sekali ya materinya ya mengenai diplomasi budaya ini. Baik, Bapak dan Ibu, apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Di sini hadir ada Prof. EM, Kevin, kemudian Ibu Nurlina, Prof. Sri. Silahkan. Ada Mbak Ana nih, Mbak Ana. Ya, sebentar ini lagi internetnya nanti nanya siap. Oh, Sebentar. baik, saya ingin menggarisbawahi ya dari apa yang disampaikan oleh Prof. Junita bahwa seni ini memiliki peran strategis dalam diplomasi budaya antar negara, membuka peluang ekonomi sekaligus memperkenalkan keunikan budaya melalui seni seperti musik, lukis, tari. Hubungan antar bangsa dapat terjalin lebih harmonis, menciptakan ruang kolaborasi kreatif dan juga meningkatkan ekonomi, membuka peluang potensi ekonomi. Selain itu juga seni memperkuat identitas budaya di panggung global, bahkan dapat menarik minat wisatawan dan investor. Jadi luar biasa ya Prof ya mengenai diplomasi budaya tadi yang disampaikan ini. Bahkan dalam konteks diplomasi, seni juga menjadi medium yang mampu melampaui batas bahasa, menyampaikan nilai-nilai lokal dengan cara yang universal. Baik, mungkin nanti ya diskusinya apabila tidak ada yang
bertanya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada Profesor Dr. Insinyur Aisyah Endah Palupi, MPD, yang akan mengusung topik kerjasama Indonesia-Filipina melalui budaya dan BIPA. Izin untuk membacakan CV-nya. Profesor Aisyah Endah Palupi adalah guru besar di bidang kimia teknik di Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, Universitas Negeri Surabaya. Pernah menjadi atase pendidikan dan kebudayaan di KBRI Manila, Filipina dari tahun 2014 sampai 2015. Selanjutnya di KBRI Singapura pada tahun 2015 sampai 2018 dan kembali mengemban amanah sebagai Adlikbud KBRI Manila di Filipina sejak Mei 2021 hingga akhir Juli 2024. Waduh, ini masih grace ya, Prof ya. Beliau selain mengajar di program studi teknik mesin, juga mengajar di Sekolah Pasca Sarjana UNESA. Prodi S2 dan S3 Pendidikan Vokasi. Tugas lain yang pernah diemban adalah sebagai staf ahli Wakil Rektor Bidang Akademik UNESA. Kemudian beliau juga aktif sebagai penyunting ahli jurnal Otopro, kemudian juga sebagai Managing Editors Journal of Mechanical and Energy System. Beliau juga sebagai asesor SMK di Ban SM Provinsi Jawa Timur dan jabatan terakhir sebelum bertugas ke Manila sebagai Ketua SP2T, Satuan Pengembang Perguruan Tinggi UNESA. Profesor Aisyah mendapatkan gelar doktor dari ITS Surabaya tahun 2007 dan mendapat kesempatan mengikuti program Academic Recharging di Universitas Duisburg-Essen, Jerman pada bulan Oktober 2009 hingga Februari 2010. Beliau juga menghasilkan banyak buku, termasuk buku panduan bagi pelajar Indonesia untuk belajar di Filipina tahun 2016. Juga salah satu bukunya ya di bidang pendidikan dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura berjudul Melihat dari Dekat Sistem Pendidikan Filipina. Luar biasa, kita kedatangan narasumber ya yang betul-betul menginspirasi, apalagi buat generasi yang saat ini masih kuliah ya. Rekan-rekan mahasiswa, kita bisa mempelajari bahwa seorang wanita betul-betul mampu menempatkan dirinya seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Junita, kemudian Prof. Aisyah, yang bisa menginspirasi kita semua. Selanjutnya, silahkan kepada Prof. Aisyah untuk menyampaikan materinya. Silahkan, Prof. Terima kasih, Mbak Esa, para senior saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hormati Bapak Ibu yang hadir, Ibu-ibu narasumber yang lainnya. Perkenalkan saya untuk sharing pengalaman saja. Izin saya sudah nampak Bapak Ibu? Sampun nggih? Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Oh, Prof. siap, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini baru saja selesai 5 menit yang lalu. Jadi, Luar biasa. ini ya tinggal mengambil saja, tetapi semoga apa yang saya jelaskan ini bisa mendapatkan sedikit tambahan informasi mengenai apa yang dilakukan sebagai Adikbud di negara akreditasi. Pada sebelumnya saya akan saya akan memberikan informasi sekilas tentang Filipina, ada landasan kebijakan diplomasi budaya, warisan budaya Indonesia, program Dharma Siswa, BIPA, dan bagaimana salah satu tugas pokok dan fungsi Adikbud adalah melakukan soft diplomasi di bidang budaya dan bahasa tentunya. Nah,
Ini sekilas terkait dengan penjelasan Indonesia dan Filipina. Ini letaknya Filipina, Bapak Ibu, dekat dengan Manado, dekat dengan Sulawesi. Kemudian ini adalah duta besar kami yang saat itu dijabat oleh Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Beliaunya adalah mantan Gubernur Lemhanas yang dalam foto ini sedang bersama dengan Presiden terpilih Filipina Ferdinand Bongbong Marcos. Di sini sekilas beliau berdua bersama dengan spouse-nya pada saat melakukan kunjungan ke Filipina, state visit pada 5 September tahun 2022. Sedikit kami informasikan berkaitan dengan jumlah penduduk Indonesia ya, WNI yang ada di Filipina. Apa saja pekerjaannya? Yang lebih besar adalah bekerja sekitar 62%, kemudian sebagai yang menikah dengan orang Filipina sekitar 4%, kemudian yang studi 7%, dan yang lainnya adalah internship, serta untuk yang mengikuti keluarga dan yang others ini tidak teridentifikasi secara jelas ya. Apa saja Indonesia dan Filipina untuk bilateral relations? Di sini kami memberikan sekilas mengenai landasan kebijakan diplomasi budaya. Ini adalah undang-undangnya, salah satu dari 7 agenda strategis. Pemajuan kebudayaan adalah mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk mempengaruhi peradaban dunia, di mana salah satu aspeknya rencana strategis tahun 2024 itu sesuai dengan Permendikbud pada saat itu nomor 22. Adapun warisan budaya yang kita mendapatkan gambaran dari pusat yang selalu diupdate pada saat rakor dengan Kemlu, dengan Kemdikbudristek, dan dengan kementerian lain yang terkait, kita memperoleh informasi bahwa kita memiliki cagar budaya adalah warisan budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan di darat dan atau di air. Sekitar 10.000 kurang lebih cagar budaya yang tercatat. Kami di sini under Kemdikbudristek pada saat itu, sebelum kita berpisah kementerian lagi, itu untuk yang Dubes UNESCO itu merupakan satu paket dengan Adikbud yang letaknya ada di Paris, Prancis. Di sini warisan budaya tak benda mencakup kurang lebih 4.500-an untuk tradisi lisan, kemudian sekitar 7.000 pengetahuan tradisional, 3.800 untuk permainan rakyat, 8.000 lebih jenis kesenian, dan kekuatan lembaga sekitar 21.400, untuk sarpras pemerintahnya sekitar 6.900, dan sarpras masyarakatnya 12.000. Tidak lupa kami juga menginformasikan adanya warisan budaya tak benda itu sekitar 1.728 untuk fix jumlahnya. Sedangkan untuk yang cagar budaya sekitar 126. Di dalam keterlibatan atau kompilasi tugas untuk budaya tidak hanya under Dirjen Kebudayaan pada saat itu di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, itu ada namanya perlindungan kebudayaan. Di situ ada repatriasi benda cagar budaya Indonesia di luar negeri. Nah, untuk yang di Filipina itu repatriasi burung, ya, burung langka yang awal tahun 2024 berhasil memulangkan setelah 3 tahun tertahan karena adanya pasar gelap, ya, tetapi jumlahnya sudah tidak lengkap karena banyak yang mati dalam proses karantina. Jadi repatriasi dalam hal ini adalah untuk yang di Filipina itu adalah burung yang banyak, ya, burung-burung yang diselundupkan. Kemudian pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, di situ ada kerjasama penguatan riset dan publikasi internasional terkait dengan jalur rempah. Bapak Ibu pasti sudah mengenal mengenai jalur rempah yang ada di pemetaan, ya, kemudian merupakan program dari Indonesia, dan juga ada kolaborasi pengembangan IGH, kemudian pengembangan Center of Human Evolution
dan Adaptations and Dispersal in Southeast Asia. Ada juga program Joint Works baik di luar maupun di dalam negeri, serta Rumah Budaya Indonesia (RBI). Dulu waktu di KBRI Singapura ada RBI, namun di Filipina belum ada. Insya Allah semoga akan dilanjutkan oleh Adiput yang berikutnya. Untuk sekilas kami informasikan mengenai narasi utama Bumi Rempah Nusantara untuk dunia, diantaranya itu ada seni budaya, kuliner, ramuan Nusantara, health enthusiasts, wastra Nusantara, dan sejarah. Dari 1, 2, 3, 4, 5 itu kita alhamdulillah selama saya bertugas itu kami implementasikan sesuai dengan tusi kami. Tetapi kalau untuk yang sejarah belum sempat ada kolaborasi terkait dengan sejarah. Nah, untuk pembinaan SDM dan lembaga kebudayaan, di situ ada program artis in residence yang bersifat resiprokal, ya, dan itu juga nanti akan dipayungi dengan beberapa program kolaborasi, baik itu yang dikeluarkan oleh Kemlu melalui BSPI dan juga dikeluarkan oleh Kemdikbudristek dengan jalur Dharma Siswa, ya, jalur program Dharma Siswa. Kemudian perluasan coverage Indonesiana TV itu ongoing proses waktu itu. Tetapi memang ada banyak sekali kendala di mana berita-beritanya tetap dari pihak Filipina perlu untuk di-screen sehingga hal itu need times untuk bisa saling menayangkan. Jadi sependek yang saya tahu sampai saya kembali ke Indonesia bulan Agustus yang lalu, hal ini belum terimplementasikan. Mungkin saat ini sudah. Untuk perfilman Indonesia sudah ada Bapak Ibu untuk kita melakukan resiprokal. Kalau untuk yang di Indonesia saya mungkin kurang melacak di mana film Filipina itu ditayang. Tetapi kalau film Indonesia itu berkolaborasi antara Adikbud dengan Pensosbud di KBRI Indonesia di Manila, itu beberapa kali pemutaran film Indonesia yang disaksikan dan mendapatkan antusias yang sangat bagus dari masyarakat Filipina. Ini sekilas program Dharma Siswa. Bapak Ibu pasti sudah mengetahui bahwa ini adalah program non-degree sekitar 10 bulan sampai 2 semester atau 1 tahun yang diperuntukkan untuk warga negara asing yang melalui seleksi. Kemudian ini adalah dasar hukum program Dharma Siswa, kita lewati saja. Ini program Dharma Siswa tahun akademik 23-24. Kemudian ini adalah negara-negara penerima, ya. Ini karena memang jumlahnya sedikit yang dari Filipina, ini sampai hilang ini histogramnya. Jadi ini yang ditayangkan ini adalah yang banyak, ya, ada di kehadiran di Indonesia, bagaimana lulusnya dan seterusnya. 2 negara yang saya berada untuk tugas antara Singapura dan Filipina itu sangat sedikit. Mungkin adalah karena negaranya dekat dengan Indonesia. Jadi mereka daripada harus cuti karena rata-rata usia dari Dharma Siswa itu adalah usia pada saat sekolah, pada saat studi, dan karena adanya belum kolaborasi antara G2G, maka mahasiswa tersebut adalah harus dikenakan cuti. Kalau cuti berarti tetap membayar. Sedangkan untuk datang ke Indonesia lumayan dekat, lumayan murah. Jadi peminatnya tidak banyak dibandingkan dengan negara-negara yang di benua lainnya, di benua Eropa, di benua Amerika, dan lain-lainnya. Demikian. Kemudian ini adalah program akademik untuk program studi tahun akademik untuk bahasa Indonesia dan seni budaya Indonesia. Nah, ini adalah implementasi Bapak Ibu. Nah, ini saya cuplik lagi, ini tahun 2022. Kami mendapatkan dukungan dari ISBI dengan mendatangkan narasumber langsung penemu dari batik Kuta Tamarin yang dibawa oleh Prof. Endang. Pada saat itu ada Prof. Sri Uni
kemudian ada beberapa teman, mohon maaf saya lupa namanya, dan dengan 4 orang penari. Dan di situ kami adakan workshop dan juga dijelaskan mengenai apa namanya beberapa pakaian ya, pakaian yang dihasilkan ya, kain bahan yang dihasilkan dari Kuta Tamarin. Ini kami berkolaborasi dengan Dharma Wanita, Bapak Ibu. Tapi dengan adanya melalui Dharma Wanita yang mempunyai mempunyai grup ya, dalam hal ini misalnya Spouse of Head of Mission, misalnya SHOM, kemudian ALF, Embassy Ladies, kemudian ASEAN Ladies Foundation, MVP, dan lain-lain, itu merupakan suatu promosi secara tidak langsung. Dengan hanya kita 50 orang, itu bisa menyebar ke berbagai wilayah yang cukup besar ya, mengenai adanya kegiatan yang kita lakukan. Nah, salah satunya rangkaian waktu itu, ini adalah dukungan penari dari Prodi Seni Tari dari ISPI Bandung yang tampil pada saat resepsi diplomatik di KBRI. Nah, salah satu program yang kita fasilitasi sebagai Adikbud pada saat itu adalah menjembatani adanya program international internship. Jadi untuk implementasi Merdeka Belajar, insya Allah kalau itu dilanjutkan oleh Bapak Menteri Satrio sekarang untuk Merdeka Belajar, implementasinya ke luar negeri, alhamdulillah ini merupakan dampak yang sangat positif. Jadi dikemas dalam kurikulum MBKM dengan dukungan dana program magang internasional. Nah, ini salah satunya adalah dari Prodi Seni Tari untuk melakukan workshop di beberapa kampus-kampus. Nah, ini kami berkolaborasi dengan Pensosbud dan kami memberikan sedikit bantuan, yaitu KBRI memberikan bantuan untuk tempat tinggal, kemudian Adikbud memberikan bantuan untuk uang makan selama program internship di KBRI itu berlangsung sekitar 3-4 bulan. Itu sudah sangat cukup untuk dihitung sebagai program internship internasional dalam 1 semester. Nah, ini salah satu tampilan-tampilan, bukan hanya mengajar, tetapi juga tampil dan melakukan soft diplomasi dalam bentuk tarian, dalam bentuk musik angklung, dan lain-lainnya. Nah, ini implementasi untuk BIPA. Ini BIPA di Manila alhamdulillah mendapatkan dukungan dari Pak Kaban, Kepala Badan, yang waktu itu kebetulan kami bareng, Prof. Aminuddin, Endang Aminuddin, pada saat itu sebagai Adikbud di UK, saya di Adikbud di Singapura, beliaunya mengirimkan guru-guru, dan untuk pengajaran BIPA sangat diminati oleh Filipina, bukan hanya pelajar, bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga di Army Force, di PNP, Philippine Police National, kemudian di Navy, dan lain-lainnya. Itu yang pengen belajar bahasa Indonesia adalah orang-orang yang di bagian intelligence, Bapak Ibu. Jadi ini merupakan tantangan ya, kalau mereka pinter bahasa Indonesia, kita harus pinter bahasa asing mereka. Karena dia mengerti apa yang kita ucapkan, kita harus lebih tahu dari apa yang mereka ucapkan. Jadi itu, jadi takutnya, khawatirnya mereka getol untuk belajar bahasa Indonesia. Kita getol sekali untuk mempromosikan bahasa Indonesia. Mereka pinter bahasa Indonesia, mereka tahu semuanya, sedangkan kita tidak secara spesifik untuk mempelajari bahasa di negara akreditasi, tempat-tempat yang dimana merupakan counterpart dari yang ada Adikbudnya, terutama dari 19 negara. Yang baru adalah di Korea, Moskow, ya, di Korea dan Moskow waktu itu yang belum ada Adikbudnya, tapi 3 tahun yang lalu sudah ada. Nah, Prof, 2 menit lagi ya. Oh, siap Mbak Esa. Ini adalah juga dari implementasi program BIPA dari Navy. Ini juga kita penyelenggaraan BIPA di daerah Kota Mindanao, ya. Kota Mindanao ada Kota Davao. Di sana kita Indonesia punya Sekolah Indonesia Davao. Sekolah Indonesia Davao, gurunya dari Indonesia, tetapi lebih kepada siswanya adalah dari PIDs, People Indonesian Descent. Jadi warga negara Indonesia keturunan yang ada di daerah General Santos. Nah,
Ini adalah beberapa promosi, tidak hanya tari tetapi juga kuliner, ya. Jadi kita memperkenalkan mengenai sate ayam, bakmi goreng, nasi goreng. We explain in Indonesia. Jadi mereka mengenal Indonesia, kalau tidak mengerti budaya tariannya, musiknya, minimal adalah melalui lidahnya. Jadi mereka sangat suka sekali makanan Indonesia, sehingga restoran Indonesia bermunculan seperti jamur sekarang ada di Manila. Kita nggak perlu bawa ulek-ulek karena sambelnya sudah hampir sama, jadi nggak perlu nyambel sendiri. Ya, dan ini sama ya, ini promosi BIPA, ini adalah workshop tata rias yang di Nil Art gitu, juga merupakan suatu implementasi dari program PKM internasional dari para dosen. Ini adalah workshop Zero Waste. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, di Filipina itu untuk mengurus budaya itu sendiri, itu ada badan yang selevel dengan kementerian, yaitu NCCA, ya, National Commission for Culture and the Arts. Jadi sudah ada dua kali tayangan yang merupakan kolaborasi dari dua negara. Yang kami tayangkan ini adalah tahun 2022. Ini adalah batik barong. Jadi bahannya barong, tapi motifnya adalah batik. Sekarang sudah dijual ya di beberapa orang di Indonesia, jadi combine. Kita punya MOU ya, tapi di sini under Kemdikbudristek dengan yang lebih kentalnya dengan Dirjen Kebudayaan. Nah, kebetulan hari ini adalah tayang kedua, jadi program kedua yang persis, yaitu Two Nations One Fashion, Rene Salut dan Merdi Sihombing dari Indonesia. Rene Salutnya dari Filipina, itu merupakan implementasi dari kedua negara dalam mode ya, dalam mode dan bahan. Demikian Mbak Esa, matur nuwun. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami haturkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, Prof. Program-programnya, kegiatan-kegiatannya, dan banyak memfasilitasi ini ya, universitas-universitas di Indonesia untuk Siap. bisa tampil dalam diplomasi budaya ini di Filipina. Ya, Siap, Mbak Esa. Nggih, ya, merupakan jembatan. Monggo. ya, Jadi betul wadah sekali. gitu. Ya. Siap, nggih. Ya, baik Bapak dan Ibu, apabila ada yang berminat untuk bertanya, untuk kita bisa diskusi, silahkan. Sebelumnya saya ingin menggarisbawahi dari tadi apa yang disampaikan oleh Profesor Aisyah, bahwa diplomasi budaya antara Indonesia dan Filipina memperkuat hubungan bilateral melalui seni, bahasa, dan tradisi. Dan pihak Adrikbud ini berperan untuk mempromosikan budaya Indonesia dan membina komunitas-komunitas WNI yang ada di sana, yang saat ini mencapai 62% dari total diaspora. Upaya ini mendukung harmoni regional dan memperkenalkan keunikan Indonesia di kancah internasional, yang tadi sudah kita lihat ya, bukti-bukti dari demikian banyak program-program yang sudah dilaksanakan. Silakan Prof. EN, apabila ada yang bertanya. Boleh, mungkin bukan bertanya ya, cuma tanggapan saja. Assalamualaikum Baik. Ibu. Iya, waalaikumsalam. Aduh, Bu Aisyah, sudah di Bandung sekarang ya? Ya, Sekarang udah di Indonesia lagi ya? sudah kembali di Indonesia, Bunda. Ya, Alhamdulillah. sudah di Surabaya kembali, aktif Iya. mengajar lagi. Alhamdulillah. Selamat deh, tugasnya luar biasa ya. Alhamdulillah. Program-programnya luar biasa dan Siap. Alhamdulillah HISBI Bandung dulu pernah bisa bekerja sama ya. Mudah-mudahan masih ada tindak lanjut ya. Kalau Amin, tidak amin. salah, Ya, ditunggu. Nanti akan kami hubungkan Iya. dengan Baik. adik yang Itu baru. Siap. sangat sangat baik sekali gitu ya. Bagaimana dari kedutaan itu menyambut tim kami dan kerjasamanya, kolaborasinya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ya, mungkin yang pertama saya ingin ke Prof. Junita dulu sebelum ke Prof. Aisyah. Siap. Pertama tadi pembahasan yang Prof. Junita juga
sudah sangat luar biasa bagaimana diplomasi budaya itu dilakukan melalui kesenian ya. Tadi ada beberapa alternatif dalam bentukan-bentukan seni yang disukai oleh masyarakat luar negeri, misalnya apakah itu memang seni tradisional, ada tawaran-tawaran tadi, kemudian ada juga yang kolaborasi antara tradisional dengan barat atau daerah yang dikunjungi gitu ya. Kalau Jepang dengan Jepang, kalau Cina dengan Cina, mungkin kalau barat dengan barat. Nah, memang bentuk-bentuk kesenian itu cukup berbeda-beda tergantung event-event ya, Prof Jun ya. Tergantung event mana atau eventnya apa, sehingga ada juga yang pertunjukannya benar-benar tradisional tapi disukai gitu ya dalam sebuah event itu. Tapi ada juga yang eventnya world music misalnya yang bagaimana kolaborasi antara musik tradisional Indonesia dengan musik tradisional yang ada dengan musik yang ada di tempat yang dikunjungi. Dan ini memang yang sangat fleksibel mengenai diplomasi budaya adalah melalui kesenian ya. Seringkali kita merasakan bahwa penghargaan dari masyarakat itu terasa berada di luar negeri itu ya. Kalau di Indonesia kadang-kadang dicuekin gitu ya. Tapi kalau di luar negeri sangat terasa sekali bagaimana kita sebagai penyaji atau sebagai seniman yang menyajikan karya kita atau sajian-sajian seni kita itu mendapatkan apresiasi yang tinggi dan tentu saja dengan penghargaan yang besar juga gitu ya. Berbeda dengan di Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya Menteri Kebudayaan sekarang bahkan kalau tidak salah sekarang itu akan ada Dirjen Diplomasi Budaya ya kalau tidak salah, kalau di Sebaran itu akan ada Dirjen khusus yang menangani tentang diplomasi budaya. Nah, nampaknya apa-apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Junita, Prof Junita maupun Prof Aisyah itu akan semakin kuat gitu ya nanti dengan adanya Dirjen Diplomasi Budaya. Entah apa namanya, tapi Dirjen itu sudah akan muncul ya walaupun belum diresmikan gitu. Dan saya kira saya hanya menanggapi bahwa dari apa yang dibicarakan oleh Prof Aisyah maupun Prof Junita ini memang betul-betul luar biasa yang harus kita tindak lanjuti sehingga hubungan antara Indonesia dengan negara-negara luar itu akan semakin dinamis, akan semakin akrab. Tadi bahwa dikatakan juga bahwa politik ya kadang politik itu antara satu negara dengan negara lain kadang-kadang misalnya sedang kurang baik hubungannya mengenai politik. Tapi kalau masuk dengan budaya itu politik itu rasanya tersisihkan gitu ya. Misalnya sedang rame-rame Indonesia dengan satu negara pernah itu ya. Rame-rame, oh rebutan apa ini. Tapi tiba-tiba orang-orang kita, orang seni yang tampil di sana, tidak ada hubungannya dengan politik dan itu cair gitu ya, menjadi cair. Sehingga betul bahwa seni budaya adalah alat diplomasi yang sangat efektif dan efisien untuk hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Terima kasih atas presentasinya yang luar biasa, Prof. Aisyah. Selamat datang kembali di Indonesia dan mudah-mudahan nanti masih ada tugas lagi nih kayaknya nih. Kemana lagi nih? Kalau untuk menjadi adiput sudah tidak, Bunda? Oh, sudah. Sudah lewat usia. Oh, sudah lewat. Baik, nanti mungkin Bu Arista yang masih muda-muda segera ya bisa melamar untuk menjadi atas kebudayaan. Luar Ya. biasa. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar biasa Prof. EN tanggapannya ya. Terima kasih banyak ya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Setelah dua narasumber yang luar biasa, kita lanjut kepada Profesor Rosida Tiurma Manurung yang akan menyampaikan topiknya mengenai bahasa sebagai alat diplomasi budaya. Izin saya membacakan CV-nya. Profesor Dr. Rosida Tiurma Manurung MHum lahir pada tanggal 19 Oktober
dan beliau meraih doktoral di bidang kajian linguistik dari Fakultas Ilmu Budaya Unpad pada tahun 2014, serta meraih gelar akademik profesor sejak tahun 2023. Beliau saat ini sebagai dosen tetap di Maranatha Fakultas Psikologi, dan beliau memiliki home base di program studi S2 Magister Psikologi Sains dari tahun 1999 hingga sekarang. Beliau mendapat kepercayaan dari pihak pimpinan universitas untuk menjadi Ketua Lembaga Mata Kuliah Umum Universitas Kristen Maranatha selama 4 tahun dari 2012-2016. Selanjutnya beliau lanjut dipercaya lagi menjadi Kepala Pusat P3M Fakultas Psikologi. Kemudian tahun 2022-2024 menjadi Kepala Bidang Abdimas LPPM. Dan beliau pada tahun 2021 sampai sekarang menjadi Ketua Umum Komunitas Penulis Ilmiah Nusantara yang disebut dengan KAPIN. Dan beliau juga sejak tahun 2016 hingga sekarang menjadi Dewan Pengurus Pusat Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Divisi Kelembagaan. Rosida juga memimpin redaksi Jurnal Zenit dan Humanitas Jurnal Psikologi, serta aktif pula menjadi pemakalah baik di forum ilmiah nasional ataupun internasional. Beliau juga aktif untuk meraih hibah dari Kemendikbudristek, dan buku-buku yang telah dihasilkan banyak dipergunakan di berbagai perguruan tinggi. Beliau mengampu mata kuliah teknik penulisan dan presentasi, teori dasar linguistik, psikolinguistik, metode penelitian kualitatif, dan usulan penelitian, dan masih banyak lagi. Kepada Profesor Rosida Tiurmamanurung, untuk layarnya silahkan, waktu dan tempat sekitar 20 menit. Silahkan Prof. Rosida. Terima kasih Bu Dr. Ariesa. Izinkan saya share screen dulu ya, rekan-rekan. Prof. Mungkin tadi Prof. Aisyah sudah membahas sedikit tentang BIPA ya. Jadi saya akan membahas diplomasi budaya dari perspektif bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi kita mengetahui bahwa terjadi pergeseran minat budaya ya, dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang, kini ke Indonesia. Indonesia dipandang sebagai kekuatan baru. Karena apa? Karena pertumbuhan perekonomian Indonesia terus meningkat. Karena terjadi pertumbuhan yang stabil, dan bagaimana Indonesia memiliki potensi besar. Jadi dunia itu sekarang menjadi tersadarkan, Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata, karena Indonesia adalah kekuatan baru. Yang kedua, dunia menjadi sadar bahwa perlu pengetahuan tentang Indonesia, dan dibutuhkan bagaimana pengenalan budaya oleh negara lain. Karena apa? Karena tentu saja Indonesia itu sangat berpotensi menjadi mitra yang menguntungkan, karena populasi Indonesia sangat besar, lebih dari 270 juta jiwa yang ada di Indonesia. Kemudian Indonesia pun memiliki potensi sumber daya alam yang maha hebat dengan berbagai komoditasnya. Ini menjadi lirikan negara lain. Jadi tentu saja Indonesia harus dapat menangkap peluang ini. Bagaimana menarik, menyedot investasi asing
dan bagaimana menyediakan SDM yang terampil sehingga bisa menjadi mitra bagi dunia global. Tentu saja di sini kita mengetahui bahwa Indonesia secara geopolitik sangat strategis ya. Jadi Indonesia juga jadi jalur perdagangan internasional, lalu kiprah Indonesia di berbagai organisasi internasional, ASEAN, G20, PBB, dan Indonesia itu sudah menjadi posisi negara yang diperhitungkan. Tentu saja kita mengetahui juga bahwa Indonesia sangat kaya dengan 300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa. Ini sangat dipandang sangat seksi karena dapat menawarkan berbagai keberagaman. Jadi tentu saja marilah kita menjadikan Indonesia sebagai partner atau mitra yang seimbang dan saling menguntungkan. Jadi bagaimana caranya? Tentu saja kita harus bisa membuat event-event, misalnya pertukaran budaya, kegiatan seni budaya, pemasaran wisata budaya, penguatan identitas lokal, ya, identitas budaya, kemudian juga menawarkan program studi budaya Indonesia dan bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya, maaf ya ini, selanjutnya ada diplomasi budaya yang harus kita gerakkan di kancah internasional demi pemartabatan bangsa. Jadi bagaimana caranya? Harus berkolaborasi. Kita juga harus mengadakan kerjasama diplomasi budaya, ya, melalui film, literatur, lalu media sosial, melalui aplikasi digital, konferensi seminar internasional, dan seterusnya. Karena diplomasi budaya itu bisa kita gerakan kalau kita memiliki mitra. Tadi Prof. Aisyah sudah menjelaskan tentang bagaimana diplomasi budaya dan bahasa Indonesia di Filipina ya. Jadi tentu saja kita tidak bisa sendirian, sifatnya jadi kolaboratif ya. Harus menggandeng mitra baik diaspora, komunitas maupun melalui kerjasama bilateral. Selanjutnya kita harus sadar bahwa ternyata bahasa Indonesia di kancah dunia telah menunjukkan tren positif. Artinya apa? Makin menjambur ya yang mempromosikan bahasa Indonesia lewat program studi ya. Jadi banyak di luar negeri di universitas terkemuka membuka prodi bahasa Indonesia. Juga banyak juga konten-konten kreatif ya, video streaming yang bersifat internasional tentang bahasa Indonesia. Jadi tentu saja kita mengetahui bahwa di beberapa organisasi internasional, misalnya UNESCO, sudah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam setiap pertemuan. Oleh sebab itu, untuk mendukung tren positif ini, seyogianya pemerintah ya menawarkan beasiswa bagi mahasiswa asing atau pelajar asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Diplomasi budaya itu pada hakikatnya pastilah melibatkan pengenalan dan promosi aspek budaya suatu negara untuk keperluan membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan di mata dunia internasional. Internasionalisasi bahasa Indonesia, kita mengetahui bahwa Indonesia itu negara besar, anggota G30, G20. Lagi yang naik. Ya, bahasa Indonesia mencerminkan berbagai ragam kebudayaan. Bahasa Indonesia telah diperkuat dengan kerjasama
dengan negara lain. Pada tanggal 20 November 2023, bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa resmi dalam setiap konferensi di UNESCO Paris. BIPA sebagai alat diplomasi budaya. Jadi kita mengetahui BIPA itu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi salah satu cara menjalin kerjasama adalah melalui program BIPA. BIPA merupakan program untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada penutur asing, mempromosikan bahasa dan budaya, dan meningkatkan kerjasama atau hubungan antar bangsa. Diplomasi budaya dengan BIPA artinya apa? Hubungan diplomatik bisa diperkuat melalui BIPA. Lalu BIPA juga dengan BIPA bisa belajar tentang bisnis dan ekonomi khas Indonesia dan bagaimana secara efektif bisa menjalin kemitraan bisnis di Indonesia. Misalnya industri Korea membuka pabrik di Indonesia, sebelumnya mereka belajar BIPA. Dari BIPA, masyarakat internasional akan tahu bagaimana kekhasan Indonesia, etos kerja, perilaku, kekayaan budaya, yang tentu saja menjadi referensi yang penting bagi mereka negara asing yang akan bermitra dan menjalin kerjasama dengan Indonesia. Tentu saja pengajaran BIPA ini sangat mengakomodasi kebutuhan SDM asing yang ingin pandai berbahasa Indonesia, ingin bekerja di Indonesia, ingin mengenal budaya Indonesia. BIPA juga membuka peluang untuk promosi pariwisata. Kini kita mengetahui program BIPA telah dibuka di 55 negara. Dan lembaga yang membuka program BIPA ada 500 lembaga lebih. Dan yang sampai hari ini aktif sekitar 183.000 pembelajar bahasa Indonesia. Melalui BIPA, mahasiswa yang WNA akan mengetahui keberagaman dan mereka pun dengan BIPA bisa membangun yang disebut kewarganegaraan global. Kolaborasi antara BIPA dan lembaga pendidikan di luar negeri tidak hanya memperkuat ikatan akademik, tetapi mampu memupuk semangat pertukaran lintas budaya. Kegiatan BIPA, eksebisi, kompetensi, workshop, tadi Prof. Aisyah sudah menjelaskan. Lalu media BIPA itu ada yang gambar, lagu, cerpen, novel, komik, video, dan seterusnya. Aplikasi e-learning BIPA, misalnya ada belajar BIPA, itu khusus untuk modul belajar, bahan ajar, pengayaan, ya, bahan-bahan lain yang menjadi literatur ketika belajar BIPA. Jaga BIPA itu aplikasi tentang data-data lembaga penyelenggaraan program BIPA di seluruh dunia. Bakti BIPA meliputi karya-karya pegiat BIPA, ada video, ada TikTok, ada teka-teki silang, wayang, dan seterusnya. Terbar BIPA itu singkatan dari tempat belajar BIPA, yaitu dipandu langsung oleh pengajar dari yang bermitra dengan Badan Bahasa Kemendikbud. Tera BIPA itu adalah uji kemampuan bahasa Indonesia. Bagaimana Tera BIPA itu merupakan layanan tes secara daring, secara online. Ini sekilas kegiatan BIPA. Simpulannya, BIPA telah berhasil menjadi alat atau instrumen yang efektif untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara asing. Melalui pertukaran budaya, pemahaman, kerjasama, pendidikan, dan kebudayaan. Jadi program BIPA merupakan sarana diplomasi kebudayaan. Respon positif masyarakat internasional menunjukkan bahwa
citra positif Indonesia bisa dibangun melalui BIPA. Perlunya penggunaan media yang bervariasi, seperti video, misalnya tentang pasar tradisional, penggunaan flashcard, e-learning BIPA, menjadikan BIPA menjadi tempat belajar yang menarik dan variatif, sehingga banyak peserta internasional memilih program BIPA untuk mereka maju dan berkembang. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, luar biasa Prof. Rosida. Terima kasih atas paparannya yang mendalam. Ya, di sini hadir banyak mahasiswa dari kelasnya Bu Rosida. Silahkan buat adik-adik mahasiswa ini betul-betul menginspirasi ya. Untuk kebetulan juga Ibu Profesor Rosida ini, beliau adalah profesor dalam bidang linguistik ya. Karena itu paparannya adalah mengenai bahasa sebagai alat diplomasi budaya. Silahkan apabila ada yang bertanya. Tadi yang paling pertama nih Kevin. Mungkin Kevin ada pertanyaan Kevin, nanti kita bisa diskusi. Baik, sebelumnya saya akan garis bawahi terlebih dahulu dari apa yang dipaparkan oleh Prof. Rosida. Bahasa Indonesia menjadi alat diplomasi budaya yang efektif, mempererat hubungan antar bangsa melalui penyebaran nilai, tradisi, dan identitas nasional. Pengajarannya di luar negeri boleh di mana-mana ya. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Hampir setiap negara ada. Serta penggunaannya dalam forum internasional menunjukkan perannya sebagai jembatan komunikasi global, sekaligus promosi budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Ayo silahkan. Nah ini ada Ferry Cahya Santosa. Silahkan Mas Ferry. Selamat sore Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Baik, saya sangat senang sekali gitu dapat ikut dalam seminar ini. Mungkin yang mau saya tanyakan kepada Ibu Rosida adalah, jadi saya sempat membaca beberapa artikel soal bahasa-bahasa juga. Salah satunya adalah yang sempat saya dapatkan itu adalah mengenai bahasa Mandarin itu akan jadi salah satu bahasa yang diperhitungkan. Kenapa diperhitungkan? Karena bahasa Mandarin itu kan bisa dibilang negara Tiongkok itu kan bisa dibilang sangat udah masuk, mungkin udah mendekati negara maju gitu. Karena memang investasi di sana dan industri di sana sangat-sangat maju gitu. Apakah Indonesia juga bisa seperti itu? Maksudnya kalau misalnya negaranya kan semakin maju, semakin menguntungkan buat negara-negara yang lain, bisa jadi apa namanya ya, tiang ekonomi dunia misalnya gitu loh. Apakah bahasa Indonesia juga akan seperti itu gitu loh? Maksudnya apakah dia juga bisa menyusul bahasa-bahasa lain gitu sebagai bahasa yang bisa dibilang lebih populer gitu? Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih. Silakan Prof untuk ditanggapi. Ferry, selamat sore. Saya akan coba jawab ya Ferry ya. Kalau dilihat dari geopolitik, Indonesia itu lebih kaya dibandingkan Tiongkok ya. Bahasa Mandarin itu dari Tiongkok, negaranya disebutnya Tiongkok ya, sukunya disebutnya Tionghoa kan. Nah, oleh sebab itu tadi salah satu paparan saya menjelaskan dengan kekuatan Indonesia, dengan potensi besar Indonesia, kita harus dapat menarik investasi asing melalui sumber daya alam kita yang berlimpah dan melalui bagaimana kita meningkatkan kemampuan SDM lokal kita sehingga SDM lokal kita lebih terampil, lebih profesional, sehingga tanpa ragu negara lain akan mendirikan pabrik-pabrik di Indonesia. Itulah negara Tiongkok, itulah bahasa Mandarin. Mengapa bisa menjadi kekuatan yang tidak
tidak terbendung dan membuat bahasa Mandarin itu menjadi bahasa yang perlu dipelajari oleh bangsa lain karena mereka mempunyai etos kerja yang baik, mereka sangat gesit, mereka tidak pemalas, dan mereka mau beradaptasi dan bekerja sama. Mungkin inilah hal-hal yang harus kita pelajari dari keteladanan Tiongkok, dari bagaimana bahasa Mandarin menjadi bahasa yang dipelajari di seluruh dunia, ya. Ini PR besar bagi kita ya, Ferry, supaya bahasa Indonesia pemartabatannya bisa selevel dengan bahasa Mandarin. Mungkin dari jawaban Ibu bisa dipahami tidak, Ferry? Bisa, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, terima kasih Ferry untuk pertanyaannya. Terima kasih Prof. Rosida. Baik, ada lagi yang mau bertanya untuk ketiga narasumber kita? Tadi Profesor Aisyah izin ya, karena sekarang beliau ada kelas ya. Baik, kalau tidak ada, saya izin untuk bertanya kepada dua narasumber istimewa kita. Satu pertanyaan, tapi mohon dapat ditanggapi. Apakah pemerintah Indonesia dalam hal ini sudah memfasilitasi diplomasi budaya, dan apakah ini mendapatkan fokus ya dalam hal pembiayaan? Mohon tanggapannya kepada Prof. Junita ataupun kepada Prof. Rosida. Silahkan. Baik. Ibu boleh sekali lagi, Bu? Ini kan karena Jadi tadi apakah- kebetulan terima Ya. telepon tadi. Intinya adalah apakah peran pemerintah Indonesia dalam menjembatani hubungan diplomasi budaya ini sudah maksimal dan dirasakan keuntungannya itu oleh rakyat Indonesia. Dan kan untuk ini tuh biasanya dibutuhkan pendanaan ya. Apakah itu juga merupakan bagian dari prioritas lain pembangunan-pembangunan yang lain? Demikian, Prof. Baik, terima kasih Bu Ariesa. Ibu, kalau ini subjektif ya, untuk membicarakan ini, saya tidak mau kalau dibilang secara keseluruhan, kita harus melakukan penelitian dulu, observasi. Artinya di daerah-daerah mana yang sudah diberikan atau digelontorkan dana untuk promosi budayanya, seninya, sebagai diplomasi budaya ya. Nah, dari saya sendiri itu dari Medan, kemarin saya berangkat yang ke Korea, itu pemerintah yang membiayai. Artinya, mungkin bagi kelompok-kelompok tertentu itu bisa merasakan bahwa ada bantuan. Tetapi bagi saya sendiri secara subjektif, yang diperlukan adalah tradisional kita itu. Kenapa saya bilang begitu? Contoh, negara tetangga kita, Malaysia, yang selalu menyatakan bahwa ada beberapa budaya dari Indonesia itu budaya mereka. Contohnya Gordang Sambilan, menyatakan bahwa itu dari mereka. Padahal sebenarnya bahwa ada sekelompok masyarakat dari Tapanuli Selatan yang pindah menjadi warga negara Malaysia, kemudian membawa budayanya ke sana. Nah, ini dia. Nah, kalau bagi saya, alangkah lebih baiknya yang tradisionalnya itu yang harus diangkat pemerintah. Artinya, maestro dari setiap daerah, setiap budaya, setiap kultur yang ada di Indonesia, itulah yang diangkat. Karena jangan sampai hilang. Jadi ini terpulang lagi kepada pemerintah kita, dan juga terpulang lagi kepada masyarakat Indonesia, pendekatan-pendekatannya. Ini yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Tanggapan Prof. Rosida bagaimana, Prof? Tadi
salah satunya sudah saya sebutkan. Untuk program BIPA itu pemerintah justru sangat komit dan sangat mendukung. Salah satunya apa? Yaitu menawarkan beasiswa bagi mahasiswa asing, pelajar di negara-negara lain, dan sangat mendukung pembukaan prodi-prodi bahasa Indonesia di 55 negara di berbagai universitas di dunia. Itu ya. Kemudian kita mengetahui bahwa Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait sudah ada ya membuat mengalokasikan anggaran untuk kebudayaan, bagaimana untuk festival seni, pertukaran budaya, juga promosi pariwisata. Juga kita mengetahui bahwa sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, ada dana untuk diplomasi budaya. Jadi kita bisa membuat proposal, mengajukan kepada perusahaan-perusahaan yang besar, dan mereka pasti CSR-nya ada. Mereka buat CSR-nya bukan hanya tanggap bencana, tetapi untuk promosi budaya juga ada. Jadi bisa nanti menghubungi BUMN atau perusahaan swasta dan ada mereka alokasi dana untuk tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian banyak diaspora komunitas sekarang bermunculan, kita bisa bermitra dan berkolaborasi, tentu saja ini akan menghemat pembiayaan atau bahkan mungkin kita difasilitasi oleh diaspora yang sekarang bertumbuhan, berjamur yang tingkat global. Kemudian kita juga bisa mengajukan dana ya ke UNESCO, ke lembaga-lembaga organisasi dunia, dan itu ada pembiayaan dari mereka untuk kegiatan pengembangan budaya, seni, dan bahasa. Mungkin itu dari saya, Bu Esa. Ya, terima kasih Prof. Rosida, terima kasih Prof. Junita. Baik, buat teman-teman semua, gimana masih ada pertanyaan untuk sore hari ini? Kita masih ada waktu, ya. Silahkan. Izin, Bu Arisa. Mbak Esa, boleh saya bertanya? Ya, Prof. Ana dulu, silakan Prof. Ana. Prof. Ana duluan, silakan. Iya, menarik sekali dialog pada sore hari ini ya tentang diplomasi budaya. Terkait dengan pertanyaan Bu Ariesta yang tadi juga udah dijawab sama Prof. Junita maupun Prof. Rosida. Saya kebetulan punya pengalaman bahwa sebetulnya diplomasi budaya melalui seni itu sudah lama dilakukan, bahkan sejak Presiden Soekarno itu katanya, karena ini beberapa seniman menyampaikan informasi ke saya waktu itu, Bu Edi Syawati, Pak Rahayu Supangga gitu. Itu justru kalau presiden mau berkunjung ke negara lain, itu selalu didampingi dengan seniman-seniman. Dan seniman waktu itu sangat bergaya gitu. Karena ya kehadirannya itu disambut karena berdampingan langsung dengan presiden. Sejak itu memang sebetulnya diplomasi budaya lewat seni sudah dilakukan. Hanya memang menurut saya justru akhir-akhir ini itu kesempatan itu sangat menurun. Perguruan tinggi seni dulu pernah mendapat dana muhibah seni, ya, di mana setiap tahun pasti kita ada misi ke luar negeri untuk memperkenalkan budaya kita sekaligus untuk mempererat hubungan gitu. Kita juga sering kolaborasi seni dengan beberapa seniman dari negara lain. Hanya sekarang itu agak susah. Meskipun ada platform yang menyediakan dana seperti mungkin tadi yang Bu Junita dapatkan gitu ya, tapi tidak seleluasa dulu gitu. Nah, saya nggak tahu apakah nanti dengan adanya Menteri Kebudayaan
hal ini akan lebih ada yang memikirkan secara lebih fokus. Mungkin wacana tadi yang dikatakan Prof. EN, semoga benar. Semoga akan ada Terwujud ya. Menteri Kebudayaan, terus ada juga Dirjen Kebudayaan, Dirjen Diplomasi Budaya gitu. Semoga promosi kita, juga diplomasi budaya kita semakin bergairah gitu, semakin berkembang itu harapannya begitu. Karena saya melihat paling tidak 10-20 tahun terakhir ini mengalami penurunan dari kuantitas. Nah, dari kuantitas saja menurun, apalagi kualitas kita belum bisa lihat gitu. Itu pengalaman langsung dari saya. Itu Bu Arista, terima kasih kesempatannya. Bisa Ya, terima kasih lanjutkan Prof. Bu Ana Ana, yang lain. pengalaman yang berharga ya. Baik, silakan Dr. Ana. Ya, terima kasih Ibu Dr. Esa. Ini saya sebenarnya pertanyaan saya sudah dijawab sama Prof. EN dan Prof. Ana ya. Tapi saya punya satu pertanyaan lagi, masih penasaran nih Prof. Yunita dan Prof. Rosida. Seni budaya apa aja sih yang menjadi alat diplomasi Indonesia? Karena saya lihat budayanya hanya itu-itu saja. Karena kan budaya Indonesia banyak sekali ya Bu. Apa saja Bu, bisa tolong dibantu nggak sih diterangin supaya seni lukis juga bisa lebih mendunia, karena bidang saya sama Bu Esta sama, jadi kami ingin seni lukis juga bisa bergaung sebagai misi diplomasi. Silakan Prof. Ya, terima kasih Mbak Ana. Silakan Prof. Junita dan Prof. Rosida. Prof. Junita dulu atau saya? Ya, mungkin Bu Ana yang cantik, sahabat saya. Banyak sekali ya produk seni dan budaya, termasuk pergelaran tarian, mau tarian klasik, tarian modern, kemudian juga pameran kerajinan tangan, pameran karya seni lukisan, kaligrafi juga bisa, kemudian juga fotografi, mulai di banyak pameran di tingkat internasional tentang fotografi yang menunjukkan filosofi bangsa kita, semangat kebangsaan kita, menunjukkan kekhasan daerah kita. Nah, pergerakan seni dari zaman dulu juga sampai hari ini masih terus ya menjadi alat yang ampuh, efektif untuk memperkuat hubungan antar negara, termasuk karya seni rupa. Nah, ini karya seni rupa Indonesia itu banyak diminati juga oleh peminat luar negeri. Saya tahu persis ada pengalaman, saya punya sahabat dan anaknya seniman seni lukis ya, seperti Bu Esa dan Bu Ana. Selalu pamerannya di luar negeri, jarang di Indonesia. Jadi potensi besar ya semua bidang seni budaya, apapun karya-karya yang dihasilkannya bisa menjadi alat yang efektif untuk membangun hubungan kerjasama, hubungan diplomasi antar negara. Jadi tentu saja seperti Bu Esa dan rekan-rekan, saya ingat ya pernah membuat pelatihan seni di Yunani ya Bu ya, Bu Esa. Nah, itu Ya, kan sama Mbak Ana ini. ya dengan Bu Ana juga, itu contoh konkret diplomasi budaya. 100 untuk Bu Esa dan Bu Ana dan Prof. Endang ya, hebat. Nah itu, jadi keren lah. Jadi jangan khawatir ya, seni pun termasuk seni rupa itu memiliki potensi besar untuk menjadi alat untuk memperkuat hubungan tingkat dunia.
Makasih Prof. Rosida Cantik. Saya senang sekali nih karena memang saya mengingatkan lagi bahwa kita kebetulan tahun ini batal nih ke Korea ya Mbak Esa ya. Karena sesuatu hal jadinya mereka memang membutuhkan hanya 2 yang terkirim karena untuk workshop kita paling 3 untuk 30 orang itu dibantu oleh 3 ini ya Bu ya, yang melatih 3 orang gitu. Tapi ini cuman 1 orang karena saya saja kebetulan Ibu Triana itu adalah yang membuka jalur diplomasi ya Mbak Isa ya. Ya, Sangat disayangkan tahun ini kami gagal untuk diplomasi budaya ke luar negeri. Demikian Prof. Rosida, terima kasih banyak. Sekarang Prof. Yunita dong dibagi ya, bagaimana musik juga mendunia, musik Indonesia tradisional. Ya Bu, silakan Bu Profesor. Bu Ana, gimana? Aduh, kalau dari saya, semuanya sama ya Bu, tergantung kebutuhan dari yang di luar negerinya. Mereka sekarang ini sedang pameran apa, mereka sedang kebutuhannya apa. Sama halnya ketika yang di Daegu, Korea Selatan yang bulan Oktober, pada saat itu mereka memerlukan jazz dengan yang ada musik tradisionalnya. Maka kita dipanggil. Nah, mungkin ada lagi yang lain. Nah, di bulan Oktober itu khususnya di Korea itu semua seni ya. Yang baru-baru ini ada teman ya yang seni rupa dari Medan itu ke Korea Selatan. Nah, jadi tergantung dari penyelenggara yang di sana. Jadi sebenarnya kalau dibilang hanya itu saja tidak ya. Hanya saja mungkin tanda kutip nih. Yang perlu kita cermati dan pikirkan kembali, kadangkala, mohon maaf ini kalau ada Bapak Ibu yang di pemerintahan, tapi ini sebuah kritikan dari saya pribadi. Mohon maaf, ini kritikan dari saya pribadi. Saya harus bisa menyampaikan ini. Ketika seseorang melekat atau dekat dengan pihak dikti, maka kelompoknya ini saja nih yang diolah. Ini yang terjadi di Indonesia. Kenapa tidak disebar? Nah, kalau yang di Korea, mereka langsung mencari dari website siapa ahlinya di sini. Siapa yang ahlinya nih? Tanpa mau melibatkan pemerintah. Jadi menurut mereka, lebih bagus kita langsung ke kesenimannya langsung. Nah, menurut saya yang di Korea ini yang bagus. Nah, tapi diplomasi budaya kita ini jadi hilang. Karena apa? Karena kita dihubungi langsung, tidak lagi melalui pemerintah. Nah, itu tadi. Saya sebenarnya mau nanyakan dengan Ibu yang tadi, Prof. Apa tadi? Prof. Apa yang tadi? Yang tadi. Aisyah. tidak. Prof. Aisyah ya? Prof. Aisyah. Oh, Profesor Aisyah ya. Ya, Prof. Aisyah. Tadinya saya mau menanyakan beliau, apakah ada tanda kutip kedekatan personal sehingga itu saja yang diundang? Itu sudah rahasia umum. Nah, kita yang ini, kita sebagai akademik, kita sebagai seniman juga, marilah kita bersama-sama ya. Saya mengajak ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini yang mengikuti, yuk, mari-mari yuk, kita sama. Maksudnya, ya jika ada hal kedekatan seseorang, lebih bagus kita bergabung membawa ini loh, budaya Indonesia itu ada yang ini loh gitu. Jadi tidak menonjolkan hanya satu budaya saja. Mungkin itu perlu diperhatikan. Tidak hanya menonjolkan satu seni saja yang terkenal di Indonesia. Ini banyak beragamnya. Nah, ini dengan kelebihan-kelebihan yang ada masing-masing seniman di Nusantara di Indonesia ini. Ini pendapat saya, Ibu Ana. Setuju, Gimana, Bu? Terima kasih, kita bersama Bu Yunita. Saya juga setuju itu. Jangan yang itu lagi gitu ya yang diundang. Benar. Tapi saya setuju juga Prof. Yunita, memang kedekatan personal antara misalnya duta besar atau dikti atau itu mempengaruhi memang. Daripada kita yang nggak kenal siapa-siapa ya udah goodbye gitu loh. Jadi memang di Indonesia tuh KKN-nya selalu ada ya Prof. EN ya, Prof. Ana ya.
Jadi kita nggak bisa menghindar gitu loh. Jadi wah, ini mau pergi diplomasi budaya temennya siapa ya? Setidaknya kita bisa menipiskan, Nah itu Prof, menipiskan. caranya bagaimana tuh supaya kita apa berperilaku seperti orang Korea, jadi langsung ke Betul. senimannya gitu. Jadi nggak melalui pemerintah, tapi lembaga budaya yang di negara itu bisa menjamin kedatangan kita semua 100%. Sebenarnya kita waktu itu ditanggung 100% ya Mbak Esa ya. Tapi yang cuma 2 orang saya nggak mau. Saya bilang Mbak Esa saya nggak nyanggup kalau sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kita kalau ditanggungnya juga hanya sedikit saja nih Prof. Rosida. Jadi dalam suatu penghelatan kan paling tidak 3 orang yang pergi. Kalau sendiri yang satu mendampingi saja tidak bisa ya. Jadi mungkin dicari solusinya ke depan nih Prof. EN supaya yang pergi dalam satu grup gitu. Misalnya Prof. Ana ngaduk itu melulu campuran campuran chat misalnya kan, ada lagi yang ngajar, ada lagi yang bagian Mbak Esa kasih terus instruksi seperti itu. Jadi nggak bisa kerja 1 orang gitu, tapi yang ditanggung memang agak irit memang negara tertentu itu Prof. Ya, betul. Saya setuju dengan Bu Ana. Yang di Korea itu sekarang ini jadi kalau istilahnya face to face ya, mereka mencari data kita dari Google Scholar, dari ini. Saya bertanya, kenapa Anda memanggil saya? Langsung dia buat langsung data-data saya. Ini loh, berdasarkan data yang ada di sini, Anda itu begini, Anda ahlinya ini. Makanya kita mengundang Anda. Wah, kalau itu kan kita seneng ya dengan begini gitu. Tapi Iya, betul. kalau di pemerintah ya kedekatan itu belum tentu orang itu ahlinya juga, tapi karena kedekatan tanda kutip dibawa juga gitu. Jadi itu Nah, masih budaya gaya Indonesia ya. ya itu diploma budaya Indonesia. Itu masih. Nah, mungkin ini ada sedikit dari saya untuk kita ibu-ibu CSI, gimana nih kita? Ini sudah di bulan November. akhir November. Apakah tidak ada keinginan kita untuk melakukan sesuatu hal gitu dengan kemahiran kita masing-masing? Kita bawa ini secara akademis kita kan, rata-rata kita sini akademisi. Gimana kita membawa ini ke negara, ke satu negara, dan kita buktikan bahwa kita akademisi juga di dalam diri kita ada seniman. Artinya mempromosikan diri sendiri dulu. Bukan saya tidak setuju dengan adanya kita melakukan ini, tapi ini kan untuk kalangan kita saja. Apakah kita hanya untuk di kita saja begini, hanya untuk kegiatan biar BKD, Serdos, mungkin itu ya. Apakah begitu gitu? Apakah kita tidak ada, wah kita harus keluar nih, ini begini, kita kolaborasi, ini begini gitu. Saya merindukan itu dari CSI. Dari kemarin juga saya juga ada sampaikan dengan Ibu Sri, gimana ini? Ini bidang saya. Saya bagian diplomasi juga untuk kegiatan ini gitu di CSI. Loh, ini sudah setahun kok belum ada kegiatan saya. Berarti saya yang salah ini. Nah, ini gimana? Ini saya sekaligus di sini mengajak kita, ayo kapan kira-kira kita bisa buat rapat? Kemudian kita betul-betul kita fikskan, kita pilih negara yang terdekat saja dulu. Mungkin di Malaysia atau di Singapura, di mana yang kita lihat. Tapi kita bisa diterima. Mungkin ada satu universitas, kemudian di lain universitas, tapi kita juga bisa ke museumnya. Saya hanya 2 target saja. Satu universitas, kemudian di museumnya. Atau mungkin di taman budaya. Kalau di istilah kita taman budaya. Nah, ini kita buat 2-3 hari pagelarannya. Kita kolaborasi. Nah, ini Ya, lebih baik, Prof.
Usulan yang sangat menarik, nanti kita usung ini ya, dibicarakan di bagian pengurus ya, supaya ini menjadi ide yang menjadi gagasan yang dimatangkan sama tim ya, biar nanti juga ini ketua umumnya kan Prof. Endang, sedangkan ketua itunya Prof. Judiarni ya, kalau nggak salah ya. Ya mungkin ini bagus sekali ya menurut saya, karena saya juga melihat di CSI ini ibaratnya tuh kumpulan profesor ya, orang-orang hebat ya, banyak sekali itu profesor-profesornya ya. Tetapi membuat sebuah kegiatan yang bisa bergaung di negara orang itu mungkin itu yang merupakan tantangan kita semua ya. Baik, tinggal 8 menit lagi ya. Terima kasih kepada semua narasumber yang istimewa dan kepada para mahasiswa yang sudah hadir ya, khususnya juga kepada Prof. Junita, kepada Prof. Rosida. Terima kasih untuk banyak pengetahuannya dan terima kasih untuk ibu-ibu profesor juga yang sudah hadir. Nah, sebelum menutup acara ini, mari dibuka sebentar saja kameranya untuk bisa saya screenshot ya. Silahkan kepada Ferry, Yonatan, Rosan, Nova, Sanchez, Triadi, Ariel, dibuka sebentar. Ada Ibu Li Fun Fun juga. Ya, sebentar aja ada Egra. Ya, sudah? Ya, saya screenshot sebentar ya. Ya, ada Ibu Arleti juga, terima kasih sudah hadir. Ya, sebentar, 1, 2, 3. Terus screen yang kedua, 1, 2, 3. Ya, rekan-rekan semua, terima kasih untuk kehadirannya. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi tebing. Terima kasih kami ucapkan, saya di sini mewakili dari Citra Srikandi Indonesia. Semoga ilmu bermanfaat dari para narasumber istimewa kita dan membawa berkat yang abadi. Sampai jumpa di acara diskusi virtual selanjutnya. Salam. Salam. Terima kasih Salam. semua. Terima kasih Ya, semuanya. Ya, izin mohon pamit ya. pamit. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.